"Lau fakkara an-nasu fi hadhihi surah lakafatuhum." Seandainya manusia berfikir, mentadabburi surat ini, maka sungguh surat ini saja sudah cukup bagi mereka. Dalam kalimat yang lain beliau berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum." Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjahnya pada makhluknya ini melainkan hanya surat ini saja, sungguh surat ini pun sudah cukup bagi mereka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat itu adalah surat Al-'Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan amal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan mereka saling mewasiati dengan al-haqq, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling mewasiati dengan kesabaran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Karimur Rahman di tafsir Kalamil Mannan, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau menafsirkan di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-'Asr. Al-'Asr, beliau berkata, Al-'Asr alladhi huwa al-lail wan-nahar. Aqsamallahu Subhanahu wa ta'ala bil 'asr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-'Asr, dengan masa. Masa itu kata beliau adalah al-lail wan-nahar, yaitu siang dan malam. Mahal af'alil ibad, tempat berputarnya seluruh kegiatan manusia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Sekiranya tidak ada al-'asr, tidak ada masa, maka tidak ada kehidupan. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kemenangan, syarat keberuntungan agar kita tidak merugi dalam kehidupan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat yang asasi, syarat yang utama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Amanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qadri khairihi wa syarrihi. Syarat yang kedua, wa 'amilus shalihat, al-amalus salih, dia melakukan amal saleh. Hadza syamil li af'alil khairi kulliha. Amal saleh ini adalah mencakup seluruh amal kebaikan, kesimpulan daripada seluruh amal kebaikan, az-zahirah wal batinah. Baik amal saleh tersebut merupakan amal zahir yang dilakukan oleh al-jawarih, yang nampak, wal batinah, dan amal-amal batin yang dilakukan oleh hati seseorang, al-muta'alliqah bi huquqillah, baik yang berkaitan dengan hak-hak daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, orang yang beriman dan beramal saleh berarti dia telah mewujudkan kesalehan pribadinya. Kemudian dia sempurnakan dengan syarat yang kedua terakhir, wa tawasau bil haqq. Dia saling at-tawasi bil haqq, saling nasihat menasihati terhadap dengan kebenaran. At-tawasi bis sabr, dia saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada syarat yang